Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firjawan Faizin dari Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, kelas C, angkatan 2021 dengan NIM 14106211111 yang kali ini akan mempresentasikan eh, tugas mata kuliah MPKT dengan judul Analisis Semiotika pada Komunikasi Keluarga dalam film How to Make Millions Before Grandma Die. Berikut daftar isi dari penelitian yang saya lakukan. Dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan, di mana terdapat latar belakang. Komunikasi merupakan sesuatu yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua hal tersebut saling berhubungan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan setiap manusia. Penggunaan komunikasi digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dan membangun hubungan dengan orang lain. Dalam arti tertentu, komunikasi adalah suatu proses antara dua orang, terutama melalui pertukaran informasi dan gagasan, sehingga tanpa disadari, terbentuklah pemahaman yang mendalam. Jenis komunikasi sangat bervariasi tergantung fungsi dan tujuannya. Salah satunya adalah komunikasi massa. Peran komunikasi massa adalah sebagai saluran komunikasi media massa yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat pemerhati media massa. Akibat komunikasi massa, pesan dapat tersebar secara luas pada waktu yang telah ditentukan dan dengan kuantitas penyebaran yang sering. Pesan yang dikirim terlebih dahulu diproses oleh institusi dengan menggunakan teknologi tertentu. Perwujudan komunikasi Perwujudan komunikasi massa yang luas banyak terjadi di industri film. Berbagai pandangan pribadi terhadap permutaran film, termasuk tayangan hiburan dan media pendidikan. Produser film seringkali menggunakan pengalaman pribadi dan peristiwa kehidupan nyata sebagai bahan saat membuat film layar lebar. Pada dasarnya, lebih menarik untuk membuat film realistis tentang orang-orang yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan ditayangkan di layar lebar. Film sendiri dihadirkan sebagai media pembelajaran hiburan dan penyampaian pesan baik melalui gambar, dialog, dan peran. Ini adalah landasan paling efektif untuk menyebarkan misi, ide, atau kampanye. Perkembangan teknologi saat ini, termasuk dalam dunia perfilman, berkembang pesat sehingga memunculkan media-media baru sebagai sarana penayangan film, yaitu media digital dan media streaming online yang berfungsi sebagai media hiburan online berupa video. Streaming adalah layanan video on demand yang biasanya menampilkan berbagai konten seperti acara TV, film, dan serial dengan genre yang berbeda yang diakses melalui internet. Digitalisasi industri film telah mengubah peran VCD atau DVD dan film layar lebar, sehingga dapat diakses melalui perangkat pribadi seperti komputer, laptop, dan bahkan telepon seluler. Perkembangan internet seiring dengan digitalisasi telah memperluas akses distribusi file film melalui keberadaan website streaming film. Kemajuan teknologi melalui digitalisasi film memudahkan masyarakat mengakses video tanpa menggunakan media tradisional. Sifat perangkat yang sangat fleksibel seperti laptop dan ponsel memungkinkan pengguna menonton berbagai konten video di perangkat pribadinya kapan saja dan di mana saja. Evolusi akses Evolusi akses teknologi di Indonesia ditandai dengan semakin besar minat masyarakat untuk menggunakan website streaming. Website streaming Indonesia yang setuju legalitasnya terdiri dari 8 penyedia. Definisi hukum ini digunakan untuk memungkinkan penggemar streaming film mengakses film melalui perangkat apapun yang terhubung dengan internet, berlangganan, dan akhirnya membayar biaya streaming untuk menikmati film tersebut. Konektivitas internet industri film yang canggih juga memungkinkan akses ke serial televisi dan film layar lebar asing. Ada berupa website resmi Indonesia yang terdaftar sebagai media yang bisa mendistribusikan serial TV luar negeri. Salah satu contohnya adalah Netflix. Selama pandemi virus corona, penggunaan serial streaming meningkat karena pecinta film tidak dapat mengunjungi bioskop. Para pecinta film semakin tertarik dengan serial film dan konten bioskop online, terutama saat menggunakan Netflix. Salah satu film yang bercerita tentang komunikasi keluarga adalah How to Make Million Before Grandma Dies, yang disutradari oleh Pan Booth Itipat.
film How to Make Million Before Grandma Dies dirilis di bioskop pada tahun 2024 dan diperkirakan mampu menarik 3.039.605 penonton di Indonesia dan menjadi film Thailand yang paling banyak ditonton di Indonesia. Film ini akan pada akhirnya ditayangkan di Netflix dengan harapan dapat meningkatkan jumlah penontonnya. Berdasarkan rating IMDb atau Internet Movie Database, film How to Make Millions Before Grandma Dies mendapatkan rating 8,2 dari 10. Film tersebut dibintangi Film tersebut dibintangi oleh artis besar Thailand seperti Bilkin Putipong, Asara Tanakul sebagai M, Theo Usa Semkum sebagai Mengju, dan film How to Max Million Before Grandma Dies sendiri menggambarkan perjalanan emosional M, seorang cucu yang awalnya memiliki motif tidak murni dalam merawat neneknya, Amah atau Mengju. Namun, melalui pengalaman bersama, M belajar menghargai nilai-nilai keluarga, kasih sayang, dan tanggung jawab. Pesan yang dapat diungkapkan melalui media apapun, termasuk film. Pesan yang disampaikan melalui film dan media yang menciptakan unsur visual lebih efektif dan mudah diterima oleh penontonnya karena menciptakan gambar yang jelas bagi penontonnya untuk menerima pesan tersebut. Representasi berarti menggunakan bahasa untuk mengungkapkan atau menyajikan makna kepada penonton film. Dalam penerapan ekspresi, makna diproses dan dipertukarkan antar berbagai budaya. Representasi terdiri dari penggunaan bahasa, tanda, dan simbol atau atau mewakili sesuatu. Pesan disampaikan dalam film How to Make Million Before Grandma Day ini tentang bagaimana konflik keluarga diselesaikan melalui komunikasi keluarga, di mana dalam film How to Make Million Before Grandma Day ini terdapat permasalahan orientasi diskusi yang terjadi antara satu anggota keluarga dan yang lainnya. Dan masalah itu juga sering terjadi pada keluarga pada umumnya, di mana miskomunikasi seakan-akan menjadi makanan yang sering disantap saat menjalin hubungan sesama anggota keluarga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami hal tersebut dengan latar belakang di atas, maka untuk mengetahui dan memahami gambaran komunikasi keluarga yang disampaikan kepada penonton film ini, maka perlu ditelusuri lebih dalam lagi aspek-aspek yang disampaikan dalam film How to Make Million Before Grandma Dies. Oleh karena itu, penulis memilih judul represent oleh oleh karena itu penulis memilih judul eh, analisis semiotika pada komunikasi keluarga dalam film How to Make Million Before Grandma Dies. Studi analisis teori semiotika dari Roland Barthes. Berikut merupakan fokus penelitian dari penelitian yang peneliti lakukan. Berikut tujuan dilakukannya penelitian ini. Lalu manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat akademis dan juga manfaat praktis. Lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka, yang dimana akan membahas konsep terlebih dahulu. Berdasarkan temuan yang dikumpulkan, peneliti menyadari bahwa dalam konsep penelitian ini terdapat variabel-variabel yang menjadi jembatan antara sudut pandang peneliti dengan teori atau model ahli. Penelitian ini menyelidiki variabel komunikasi keluarga pada film How to Make Millions Before Grandma Dies terkait dinotasi, konotasi, dan mitos dari Roland Barthes dalam komunikasi keluarga. Oleh karena itu, peneliti membuat kerangka konseptual yang berkaitan dengan konsep penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan review literatur yang berdasarkan penelitian ini, peneliti membutuhkan data untuk dikaji penelitian. Berdasarkan penelitian ini, peneliti membutuhkan data untuk dikaji penelitian yang telah terbit dan dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk melaksanakan pengembangan ilmu yang serupa. Maka peneliti perlu untuk mengumpulkan data-data kepustakaan berupa artikel jurnal, skripsi, ataupun tesis. Sehingga peneliti mengkurasi dan mengkaji peneliti terdahulu untuk meninjau perbedaan-perbedaan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Terdapat 10 penelitian terdahulu yang telah peneliti riset dan dirangkum sebagai berikut.
Selanjutnya adalah variabel. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Menurut Joseph A. De Vito, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau kelompok kecil yang memiliki banyak makna dan terbentuk umpan balik langsung. Komunikasi interpersonal mempunyai banyak manfaat. Komunikasi interpersonal membantu mengenali diri sendiri dan orang lain. Dan